Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triatno. Saat ini saya menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2020 LPTK Penyelenggara UKSW Salatiga. Saat ini saya sedang menempuh uji kinerja atau UKIN. Untuk UKIN kali ini saya mengajar di kelas 5, lebih tepatnya adalah di tema 5, subtema 2, pembelajaran yang ke-5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya Pak Tri bisa berjumpa dengan anak-anak, walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung di sekolah, namun dengan cara seperti ini merupakan salah satu cara agar kita dapat bertemu atau belajar bersama seperti halnya di dalam kelas. Ya. Kita awali dulu dengan berdoa. Untuk berdoa, saya mohon untuk Mas Fatir dipimpin berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Mas Fatir. Semoga dengan kita berdoa, apa yang kita inginkan pada kesempatan kali ini dapat tercapai dengan baik. Pada kesempatan kali ini, Pak Tri mempunyai satu ditemani oleh si ini, biar dia nanti memperkenalkan dirinya sendiri. Oke? Silakan. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Ulin. Halo. Disapa dulu dong, Ulinnya disapa dulu. Halo Ulin. Halo Ulin. Ya, halo juga teman-teman. Teman-teman, saya adalah temannya Pak Tri. Nama saya Ulin. Saya adalah seekor beruang. Saya akan menemani Pak Tri selama pembelajaran kita kali ini. Simak ya. Sebelum kita mempelajari materi kita hari ini lebih jauh, pada pertemuan yang lalu kita sudah pernah mempelajari terkait dengan materi penggolongan hewan berdasarkan makanannya. Seperti itu ya. Pak Tri contohkan dulu, kemudian nanti anak-anak boleh melanjutkannya. Pak Tri contohkan dulu ya. Sapi itu namaku. Rumput itu makananku. Nah, nanti Pak Tri nyanyikan, kemudian nanti anak yang Pak Tri tunjuk silahkan untuk melanjutkan. Singa itu namaku. Yo, Mas Fatir dilanjutkan. Daging itu makananku. Gajah itu namaku. Ayo coba Mas Yasa. Dilanjutkan. Gajah apa ya, Pak? Gajah, kalau kambing, kalau sapi. Terkait dengan nama hewan tersebut, kira-kira makanannya apa? Apakah sama ataukah berbeda dari ketiga hewan tadi? Berbeda, Pak. Berbeda. Berbedanya di mana? Kalau sapi makanannya berupa apa? Rumputan. Kambing juga rumput-rumputan, Pak. Rumput-rumputan juga. Kalau gajah tadi apa? Kalau Salsa punya pendapat yang lain? Gajah? Makanannya apa gajah? Tumbuhan. Tumbuhan, Pak. Tumbuhan. Berarti ketiga hewan tadi intinya makanannya adalah sama. Makanannya berupa tumbuhan atau makanan yang berasal dari unsur tumbuhan. Ini dari apa? Daging, Pak. Nah, ada perbedaannya berarti ya? Kalau tadi berarti makanannya adalah daging. Baik, kita lanjutkan. Pada kesempatan kali ini, pembelajaran kita hari ini adalah kita melanjutkan materi kita pada pertemuan yang lalu. Ya, pada pertemuan yang lalu.
Yang akan kita pelajari adalah teks non-fiksi, kemudian hubungan makhluk hidup dalam ekosistem, kemudian tari. Untuk tari daerahnya seperti apa nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari, lebih tepatnya adalah pada materi di kelas 5. Ya. Temanya adalah tema 5, untuk subtemanya adalah subtema 2, yaitu hubungan antara makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Lebih tepatnya lagi adalah di pembelajaran yang ke-5. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai, yang pertama adalah setelah mengamati bacaan tentang hubungan makhluk hidup dalam ekosistem yang ditampilkan melalui PowerPoint dengan media Google Zoom, siswa menyusun kembali 3 kalimat non-fiksi tentang salah satu rantai makanan pada makhluk hidup. Yang terakhir, setelah mengamati video YouTube tentang tari merak, siswa dapat membuat satu properti sederhana salah satu tari daerah. Kemarin, sebelum pembelajaran kita hari ini, Pak Tri sudah mengirimkan terkait link. Linknya itu adalah link terkait tari merak. Terkait tari merak itu berasal dari mana ya? Jawa Barat. Ya, jadi Pak Tri ulangi. Tari merak itu berasal dari Jawa Barat. Seperti itu. Nanti lebih lanjut kita akan membahasnya pada kesempatan kali ini. Tapi sebelumnya, Pak Tri mempunyai sebuah bacaan. Nah, dari bacaan ini masih terkait dengan hubungan makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Harapan Pak Tri, anak nanti dibaca dulu. Ya, nanti bergantian Pak Tri tunjuk namanya, kemudian bergantian. Setelah itu nanti anak-anak menyimpulkan kira-kira informasi pentingnya apa yang ada di dalam bacaan tersebut. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang Pak Tri minta tolong untuk Salsabila dulu. Semua makhluk hidup memiliki kebergantungan yang saling mengisi antara yang satu dengan yang lainnya. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Demikian juga hewan makhluk hidup juga membutuhkan tanah, udara, air, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Di sekeliling kita dijumpai banyak bentuk saling bergantung antar manusia, hewan, dan tumbuhan, juga dengan komponen tak hidup lainnya. Mas Fatir, coba dibaca. Biasa, dibaca dulu. Pada rantai makanan, tumbuhan hijau menghasilkan makanan yang akan Informasi penting yang ada dalam bacaan itu apa ya? Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Ya, betul sekali. Jadi pada paragraf yang ini, itu informasi pentingnya adalah bahwasannya manusia itu memerlukan tumbuhan dan hewan. Dan sebaliknya, tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Jadi ada saling ketergantungan seperti itu ya. Kita lanjutkan bacaan. Informasinya pentingnya apa ya dari bacaan yang ini ya? Terdapat berbagai jenis ekosistem. Mas Fatir. Jadi di dunia ini terdapat berbagai jenis ekosistem, baik ekosistem air maupun ekosistem darat. Kalau kita berbicara ekosistem, Pak Tri coba minta tolong anak-anak sebutkan satu contoh saja. Satu contoh saja terkait dengan ekosistem air. Apa anak-anak? Laut, betul sekali, ekosistem laut. Jadi ekosistem laut, apa saja yang terdapat di dalam ekosistem laut? Ada plankton, ada ikan kecil, ada udang, ada apa tadi Mbak Sania? Terumbu karang.
Kemudian ada bintang laut, anemon laut, dan banyak sekali. Nah, yang dinamakan ekosistem seperti itu, ya. Yang dinamakan ekosistem seperti itu. Jadi seperti rumahnya. Ya, ekosistem hutan ada apa saja di dalamnya? Ada pohon, ya. Kemudian kalau itu memang hutan benar-benar hutan yang belum terjamah, pasti di dalamnya ada binatang-binatang buasnya. Ada singanya, ada harimaunya. Binatang kecilnya ada tidak? Ada ular. Terus apa lagi? Burung. Burung. Apa lagi? Ikan kecil. Ikannya ada di dalam hutan. Nah, belum tentu loh ya. Belum tentu ya di dalam hutan ada ikan itu belum tentu. Tetapi yang jelas kalau kita berbicara ekosistem darat, kemudian kita berbicaranya tentang hutan, maka yang jelas di dalamnya pasti ada harimau, ada singa, misalkan seperti itu. Kalau hutannya itu masih benar-benar hutan yang belum terjamah, belum ada kegiatan manusia di dalamnya. Jadi masih asli, ya. Ada harimau, singa, ular, kemudian kalau hewan kecilnya ya burung dan lain sebagainya. Itulah yang disebut atau salah satu contoh ekosistem Coba ini Mas Yasa. Informasi pentingnya apa? Apa bisa dibantu Mas Fadir? Pada rantai makanan terjadi proses makanan dan dimakan oleh berbagai makhluk hidup yang ada pada sebuah ekosistem. Oke. Lebih tepatnya seperti ini. Apa yang disampaikan Mas Yasa sudah betul. Akan tetapi, tadi ketika membacanya sepertinya agak sedikit ada yang salah. Nggih. Rantai makanan terjadi proses memakan dan dimakan. Ya. Memakan dan dimakan oleh berbagai makhluk hidup yang ada pada sebuah ekosistem. Jadi ada proses memakan dan dimakan, ya. Jadi dalam ekosistem itu ada yang namanya proses makan dan dimakan. Pada gambar di atas terlihat tumbuhan hijau menghasilkan makanan yang akan dikonsumsi oleh hewan konsumen tingkat pertama. Jadi hewan pertama kali yang memakan tumbuhan hijau itu disebut dengan konsumen tingkat berapa? Pertama, betul sekali. Ini istirahat dulu sebentar, boleh? Karena ada azan. Nanti setelah azan kita lanjutkan. Seperti itu ya. Ya, Pak. Di dalam ekosistem itu ada yang namanya proses makan dan dimakan. Proses memakan yang pertama kali dilakukan oleh hewan ketika dia memakan tumbuhan hijau, maka hewan yang memakan tumbuhan hijau pertama kali itu adalah disebut dengan konsumen tingkat 1. Lalu untuk tumbuhannya disebut dengan apa? Disebut dengan produsen. Ya, tak diulangi. Jadi, tumbuhan hijau yang ada di dalam ekosistem, kemudian dia dimakan oleh hewan atau konsumen tingkat pertama, maka tumbuhan hijau tersebut disebut dengan produsen. Lalu hewan lainnya disebutnya dengan apa? Konsumen tingkat 2. Nah, konsumen tingkat 2. Pak, kok disebut dengan konsumen tingkat 2? Ya, karena untuk hewan yang dia berkedudukan sebagai konsumen tingkat 2, dia tidak bisa memakan yang namanya tumbuhan. Tidak bisa memakan yang namanya tumbuhan. Jadi dia makannya hanya hewan lainnya. Maka dia disebut dengan konsumen tingkat kedua. Begitu seterusnya sampai dengan hewan di tingkat yang tertinggi mati. Hewan yang di tingkat tertinggi, bukan dia letaknya paling atas, bukan. Tetapi dia paling terakhir memakan. Ya, maka ketika dia mati, itu juga ada kegiatan lagi, diuraikan oleh yang namanya pengurai atau dekomposisi.
Apa? Dekomposer. Ya, pengurai atau dekomposer. Siapa toh Pak yang menjadi pengurai atau dekomposer itu? Dia adalah bisa bakteri, bisa jamur, ya, bisa bakteri, bisa jamur, ya. Simbiosis mutualisme. Ada simbiosis parasitisme. Sambil dilihat di bacaannya. Anak-anak sambil dilihat di bacaannya. Di sana jelas. Ada simbiosis mutualisme, ada simbiosis parasitisme, dan ada simbiosis komensalisme. Kira gambar yang ada kupu-kupunya ini gambar kupu-kupu dengan apa ya? Atau Bunga. kupu-kupu dengan bunga atau kupu-kupu yang sedang mencari nektar seperti itu ya. Ini bisa kita kategorikan sebagai simbiosis mutualisme. Kalau tadi Pak Tri sudah menjelaskan, mutualisme ada yang diuntungkan dan yang satu lagi juga diuntungkan. Kalau keduanya diuntungkan, kupu-kupu mendapat keuntungan, bunga mendapat keuntungan. Mbak Salsabila. Untuk kupunya mendapat keuntungan di mana? Mencari makanan, Pak. Betul sekali. Dia sedang mencari makanannya. Makanan kupu itu apa? Saripati bunga, Pak. Boleh, saripati bunga boleh, atau nektar. Ya. Oh iya, Pak. Mempermudah betul sekali. Jadi, si bunga ini dibantu penyerbukannya. Dibantu oleh siapa? Oleh si kupu-kupu. Jadi, kupu-kupu keuntungannya dia mendapat makanan dari bunga. Kemudian kalau bunganya mendapat keuntungan dari mana? Dari bantuan kupu-kupu melakukan penyerbukan terhadap bunga. Kita lanjutkan. Gambar yang di bawahnya kupu-kupu. Nyamuk. Gambar apa itu ya? Nyamuk. Nyamuk, ya, yang sedang apa? Sedang mencari makanan, Pak. Menyedot darah manusia. Menghisap darah atau menggigit manusia. Ya. Pertanyaan di simbiosis apa? Parasitisme. Oke, betul sekali Mas Fatir. Parasitisme. Kenapa kok dia masuk ke dalam kategori parasitisme? Karena ada satu pihak yang diuntungkan dan pihak lain dirugikan. Nyamuknya, Pak, yang dirugikan manusianya atau hewan. Jadi, yang diuntungkan adalah nyamuk, betul. Kemudian yang dirugikan manusia. Nyamuknya mendapat keuntungan. Dia mendapat apa? Makanannya. Kemudian kalau pihak yang dirugikan sebagai manusianya, kenapa kok dia rugi? Karena nyamuk bisa bintal, Pak. Iya, betul sekali Mas Fatir. Ya, dia rugi. Ruginya kenapa? Ketika dia digigit, maka paling sederhana, sederhana setelah digigit itu adalah bentol. Apa kok paling sederhana, Pak? Iya, karena nyamuk kan ada banyak sekali. Ada nyamuk Aedes aegypti, ya. Ketika digigit oleh si nyamuk Aedes aegypti, apa yang terjadi? Opnam, Pak. Ya, opnam karena dia menderita yang namanya demam berdarah. Betul sekali. Ya. Nyamuk mendapat keuntungan, yang digigit mendapat kerugian. Kalau nyamuknya kan sedang menghisap darahnya, Pak. Kalau digeplek atau dimatikan gitu, Pak, kan sama-sama rugi, Pak. Oke. Ini menarik ya. Ini menarik. Pak, ketika saya digigit nyamuk seperti itu nggih. Nyamuknya saya geplek, saya pukul hingga dia mati. Berarti kan kita sama-sama rugi, Pak. Nyamuknya mati, rugi, nyamuknya mati. Seperti itu nggih. Nah, kalau seperti itu, seperti apa Pak simbiosisnya? Itu tidak bisa dikategorikan dengan namanya simbiosis. Kenapa kok tidak bisa?
kita dari awal sudah membahas yang namanya simbiosis adalah hubungan saling ketergantungan, saling keterikatan. Kalau misalkan kita digigit nyamuk, kemudian kita geplek, kita pukul, dan ternyata nyamuknya mati, itu adalah refleks dari kita, dari manusia. Ya toh? Manusia, kita melindungi diri kita. Karena kita ketika digigit nyamuk, otomatis kan kita merasa risih, merasa disakiti. Ya, ya, maka sebagai bentuk perlawanannya, digeplek hingga mati. Kalau seperti itu, apakah bisa dikatakan simbiosis, Pak? Tidak bisa dikatakan simbiosis. Seperti itu ya, Mas Fadir ya? Iya, Pak. Nah, benalu. Benalu. Ya. Pernah mendengar? Ya, pernah mendengar tidak? Pernah, Pak. Pernah ya. Benalu. Jadi, benalu yang hidupnya itu menempel pada pohon lain, itu dia masuk ke simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme. Kenapa, Pak? Kok sama seperti si nyamuk yang menggigit manusia tadi, Pak? Ya. Karena yang bahan ditempelinnya itu rugi ya, Pak? Betul sekali, Mas Fatir. Pohon yang ditempelinya rugi. Ruginya kenapa? Karena energinya atau makanannya dihisap. Misalkan ini Pak Tri, pohon besar ya ini ya. Anak-anak bisa melihat Pak Tri? Ya, ini tangan Pak Tri ini kita ibaratkan pohon yang besar. Terlihat? Terlihat tangan Pak Tri ini? Terlihat, Pak. Kemudian yang ini benalunya. Benalunya yang menempel di sini. Plek. Seperti itu. Ya. Si pohon besar dirugikan karena energi atau makanan yang seharusnya untuk si pohon besar sampai dengan di atas, sampai dengan di ranting dan lain sebagainya, ini sudah dimakan oleh si benalu yang menempel di sini. Plek. Si benalunya bisa hidup subur, tetapi lama-kelamaan tumbuhan yang besar ini lama-kelamaan akan kering dan mati. Coba sekarang anak-anak keluar ruangan terlebih dahulu, lihat sekeliling anak-anak. Anak-anak boleh mencari, di sana boleh melihat tumbuhan, boleh melihat hewan. Kalau yang di rumah punya kandang sapi, punya kandang kambing, boleh dilihat. Ya. Ada nggak hubungan simbiosisnya? Kameranya nggak usah dimatikan, nggak apa-apa. Pak Tri tetap pantau dari sini, anak-anak bisa melihat lebih dekat. Di sana ada hubungan simbiosis apa, misalkan seperti itu. Pak Tri, saya menjumpai seperti ini, Pak. Ini masuk ke simbiosis apa? Seperti itu. Silakan. Saya menjumpai seperti ini, Pak. Nah, itu apa, Mas Fadir? Burung, Pak. Burung apa itu? Jalak, Pak. Burung jalak. Pertanyaan Pak Tri. Dari burung jalak yang kamu tunjukkan kepada Pak Tri, ya, di sana apakah ada hubungan simbiosisnya? Tidak, Pak. Tidak ada, ya? Tidak ada, karena memang dia dirawat. Ya. Di dalamnya hanya satu hewan itu saja, tidak ada hewan yang lainnya. Kalau masih seputar burung jalak yang kamu... Masih burung jalak, Mas Fadir? Ya. Burung jalak, ya. Di awal tadi, kita sudah membahas mengenai hubungan makan dan dimakan. Rantai makanan tadi, ya. Pertanyaan Pak Tri. Burung jalak, ketika dia ada di alam bebas, ada di alam bebas, kira-kira dia masuk ke konsumen tingkat berapa? Tingkat kedua, Pak. Bisa jadi, Pak. Bisa jadi tingkat kedua. Alasannya Mas Fatir apa ini? Karena burung jalak memakan buah-buahan atau lainnya, Pak. Makan buah-buahan. Makan daging tidak? Buatan, Pak. Buatan, Pak. Tidak makan daging ya burung jalak ya? Berarti kalau seperti itu burung jalak ketika dia ada di kehidupan nyata tanpa kita pelihara ya, berarti dia masuk ke dalam kategori konsumen tingkat pertama.
pertama. Kenapa kok pertama, Pak Tri? Ya, seperti yang Mas Fatir jelaskan tadi. Burung jalak makanannya adalah buah-buahan. Berarti kan dari tumbuhan. Ya, berarti ketika hewan yang memakan tumbuhan, berarti dia masuk kepada konsumen tingkat pertama. Seperti itu, Mas Fatir. Tapi nggak usah jauh-jauh. Boten, Pak. Ya. Kelihatan boten, Pak? Apa itu? Pohon apa itu? Pohon aren ya? Pohon kelapa, Pak. Pohon kelapa. Oke. Kelapa, Pak. Pak Tri lihat. Kelihatan ada kayak benalunya boten, Pak? Bentar. Oh ya, Kelihatan, Pak? Ya, kelihatan. Nah, stop dulu di situ. Lihat di situ. Pertanyaan Pak Tri. Ketika kamu memberikan contoh seperti ini, memberikan contoh pohon kelapa yang di sana ada benalunya, ya, ada benalunya. Kalau di sana ada benalunya, berarti hubungan yang terjadi atau simbiosisnya simbiosis apa? Kalau benalu itu menyerap makanannya pohon kelapa, buatan, Pak? Kira-kira menyerap tidak? Kalau menyerap, berarti dia masuk ke simbiosis. Betul sekali. Jadi, kalau itu benar tumbuhan benalu, maka benalu dengan pohon kelapa itu bisa kita kategorikan simbiosis parasitisme. Kenapa kok parasitisme? Menyerap energi atau makanan pohon kelapa? Iya, betul sekali. Karena ada satu pihak yang diuntungkan. Pihak yang diuntungkan siapa? Benalu, Pak. Betul sekali. Benalu diuntungkan karena dia menyerap makanan atau energi yang berasal dari pohon kelapa. Kelapanya dirugikan, Pak? Ya, otomatis. Ketika makanannya diambil oleh benalu, maka dia dirugikan. Sudah kembali? Masih semangat, ya? Nah, tadi menemukan apa? Benalu, Pak. Benalu yang ada di mana? Di pohon apa? Pohon kelapa. Pohon kelapa. Dia atau si benalu yang ada di pohon kelapa tersebut itu masuk ke dalam kategori simbiosis apa tadi? Parasitisme. Iya. Ketika kamu keluar mencari makhluk hidup, kamu menemukan burung, kamu menemukan benalu yang ada di pohon kelapa, ternyata ulin juga mencari tumbuhan. Nah, halo teman-teman, saya tadi juga sudah mengambil sebuah tumbuhan. Nah, tumbuhannya terlihat tidak ini? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Coba Ulin, kamu jelaskan itu tumbuhan apa? Baik, Pak Tri. Teman-teman, ini tumbuhan rumput. Ya, ini rumput, Pak Tri. Pertanyaan saya, Ulin. Kalau rumput di dalam rantai makanan itu termasuk ke dalam kategori apa? Apa produsen, apa konsumen, Ulin? Dia masuk ke dalam kategori produsen, Pak Tri. Betul atau salah, Pak Setir? Atau masih asa? Betul atau salah, teman-teman? Betul atau salah, teman-teman? Betul, Ulin. Terima kasih. Betul sekali, Ulin. Betul sekali, Mas Fatir. Jadi, tumbuhan yang dibawa si Ulin ini, tumbuhannya ini, ya, ini adalah rumput. Ya. Rumput, maka dia bisa dikategorikan tumbuhan hijau. Atau kalau di dalam rantai makanan, dia masuk ke dalam produsen. Terima kasih, Ulin. Kamu boleh duduk lagi. Terima kasih, Pak Tri. Ya, Ulin, kamu duduk. Tumbuhan yang bisa menghasilkan makanan sendiri, atau prosesnya dinamakan apa ya kemarin? Masih ada yang ingat? Fotosintesis. Nah, betul sekali. Jadi, tumbuhan hijau yang bisa memasak makanan sendiri, itu disebut, atau prosesnya adalah fotosintesis. Proses memasak makanan pada tumbuhan. Sampai di sini dulu, ada pertanyaan atau tidak? Anak-anak tadi kan mencari tumbuhan, mencari burung, ya.
tumbuhan, burung, itu kan juga termasuk makhluk hidup. Betul atau salah? Betul. Betul sekali. Pertanyaan Pak Tri adalah, bagaimanakah sikap kita terhadap makhluk hidup yang lainnya? Baik itu tumbuhan atau hewan. Melindungi atau merawatnya, Pak? Boleh, apalagi? Mas Fatir punya burung jalak, saya punya burung jalak loh Pak di rumah. Maka kewajiban saya ketika saya memeliharanya, maka harus saya apakan? Makan dan diberi minum. Betul sekali. Saya rawat Pak, caranya dengan saya beri makan, dengan cara saya beri minum, dengan cara saya bersihkan kandangnya, bisa ya? Saya bersihkan kandangnya, saya mandikan. Burung jalak sok dimandikan atau tidak, Mas Fadir? Kalau hari Minggu dimandikan, Pak. Dimandikan ya. Intinya kita rawat, karena dia juga makhluk ciptaan Allah. Allah atau Tuhan, seperti itu. Maka kewajiban kita sebagai manusia, ketika kita sudah meniatkan, oh saya ingin merawat burung, saya ingin menanam bunga, maka kewajiban kita adalah merawatnya. Tari merak, linknya seperti ini. Kemudian harapan Pak Tri, setelah anak-anak nanti melihat tari merak, anak-anak nanti mengidentifikasi. Mengidentifikasi itu seperti apa toh Pak? Mengidentifikasi itu melihat dengan seksama. Ya. Yang dilihat apa Pak? Bukan yang menarinya, tetapi propertinya. Properti itu apa Pak? Properti adalah aksesoris yang dipakai oleh seorang penari. Kalau kamu melihat gambar, sepintas gambar yang ada di layar kamu, kira-kira aksesorisnya ini dapat berupa apa? Selendang. Apalagi? Yang kayak topi itu. Yang kayak topi, oh betul. Nanti kita bahas lebih lanjut. Dari cara burung terbang, pohon yang diterpa angin, ya, itu menciptakan satu gerakan yang dinamis yang bisa diciptakan dalam sebuah tarian. Pak Tri di sini mengambil sebuah contoh tari merak. Untuk lebih lanjutnya, untuk lebih pahamnya, nanti anak-anak boleh melihat, oh tari merak itu seperti apa toh. Nah, Pak Tri boleh sudah kirimkan linknya, nanti dilihat lagi. Kemudian tari merak ini terinspirasi dari apa? Namanya saja sudah tari merak. Berarti dia terinspirasi dari apa? Dari burung merak. Betul sekali. Warnanya ini sangat indah sekali dan sangat simetris. Kalau bukan karena dia ciptaan Tuhan, ciptaan Allah, ya, maka tidak mungkin warna-warna yang begitu alami, begitu indahnya ini ada di ekor burung merak. Maka untuk menghargainya, untuk menghargai ciptaan Tuhan, untuk menghargai ciptaan Allah, maka banyak pelaku seni yang menciptakan tari berdasarkan gerakan alam. Salah satunya adalah tari merak yang terinspirasi dari gerakan burung merak yang indah. Tari merak yang dipakai di kepala nomor 1 yang seperti burung itu namanya adalah siger. Ya. Kemudian nomor 2-nya yang menyerupai burung lengkap yang ada di kepala itu namanya adalah Garuda Mungkur. Apa namanya? Garuda Mungkur. Gajah Mungkur ya Mas saya. Mau gajah mungkur. Nah, gajah mungkur dipakai di kepala udah abote. Ya, bukan gajah mungkur, tetapi Garuda Mungkur. Dari properti yang dipakai oleh seorang penari ini, ya, harapan Pak Tri nanti anak-anak bisa membuat satu terkait dengan properti yang dipakai oleh seorang penari. Anak-anak silahkan nanti membuat nomor 2 Garuda Mungkur. Seperti ini. Nah, ini adalah properti yang dipakai oleh seorang penari merak, tari merak, ya. Namanya adalah
Garuda Mungkur. Nah, ini namanya Garuda Mungkur. Pak Tri, itu kalau membuat seperti itu terlalu mahal, Pak Tri. Oke, enggak apa-apa. Sederhana saja. Kamu enggak usah membuat seperti ini. Kamu cukup membuat sederhana saja dari kertas karton, kemudian kamu membuat seperti ini. Kamu gambar dulu, kemudian kamu gunting dan lain sebagainya. Kemudian kamu boleh memberi manik-manik. Kalau kamu mampu memberi manik-manik, silahkan diberi manik-manik. Tetapi ketika kamu tidak mampu memberi manik-manik, kamu boleh memberi warna saja. Boleh. Membuatnya seperti apa? Sederhana saja. Ini Pak Tri juga sudah membuat contohnya. Ya. Simpel kok. Nah, Pak Tri pakai karton, kemudian Pak Tri bentuk seperti burung. Kemudian ini kan dua lapis. Ini nanti dilem atau dilem. Kemudian yang badannya ini nanti disatukan melingkar. Kamu buat lingkaran di sini, disatukan melingkar. Nah, seperti ini. Nanti bisa melingkar seperti ini. Kemudian yang belakang dilem juga boleh, di strapless juga boleh. Agar supaya bisa dipakai di kepala. Intinya seperti itu. Ya. Ketika ke sekolahan boleh, tetapi tetap harus memperhatikan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Protokol yang ditetapkan oleh pemerintah apa saja, Ulin? Apa, Pak Tri? Protokol yang ditetapkan oleh pemerintah apa saja? Oh, protokol COVID-19, Pak Tri. Iya, apa? Yang pertama, memakai masker. Yang pertama, memakai apa? Memakai masker, Pak Tri. Oh, ya. Lanjut yang kedua. Yang kedua, dengan cara cuci tangan dengan menggunakan air dan sabun atau air yang mengalir. Oke, kamu kok kebolak-balik toh, Lin, memberi contohnya. Yang benar itu cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Oh, seperti itu, Pak Tri. Maaf, Pak Tri, saya lupa. Oke, yang ketiga apa? Yang ketiga, apa coba, Ulin? Yang ketiga adalah dengan menjaga jarak. Menjaga jarak dari siapa, Ulin? Menjaga jarak ketika ada di kerumunan. Seperti itu, Pak Ali. Oke, terima kasih, Ulin. Ada pertanyaan? Buatan, Pak. Tadi kita sudah mempelajari apa saja ya? Tentang ekosistem. Ekosistem, betul. Yasa, apa lagi? Ayo, duduknya yang benar. Apa, Sa? Ekosistem. Tari merak. Tari merak, betul sekali. Pinter kamu, Yasa. Apa lagi? Nah, dari apa yang sudah anak-anak sampaikan, Pak Tri mencoba simpulkan. Ya, kita tadi sudah belajar apa saja, toh. Masih penting yang ada di dalam sebuah bacaan. Nah, kemudian kita juga sudah belajar mengenai rantai makanan. Kita belajar mengenai simbiosis. Dikirimkan link terkait evaluasi kita. Ya, biasa lewat Google Form. Nanti anak-anak silahkan mengerjakan di sana. Salah satu anak menyanyikan lagu Suwe Ora Jamu. Suwe ora jamu. Bisa? Jamu godong telo. Ya. Suwe ora ketemu pisan gawe gelo. Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu pisan. Semoga bermanfaat. Ya, kata Ulin, pertemuan kita ini semoga bermanfaat. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Terima kasih partisipasinya pada kesempatan sore hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya Pak Tri mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.